Robohnya surau kami. Kalau beberapa tahun yang lalu Tuan datang ke kota kelahiranku dengan menumpangi bis, maka Tuan akan berhenti di dekat pasar. Kira-kira 1 kilometer, Tuan akan sampai di kampungku. Pada simpang kecil kanan, simpang yang kelima. Membeloklah ke jalan sempit itu, dan di ujung jalan nanti akan Tuan temui sebuah surau tua. Di depannya ada kolam ikan yang airnya mengalir melalui 4 buah pancuran mandi. Di dalam surau tersebut hiduplah seorang kakek tua yang tinggal di sana. Sudah bertahun-tahun dia tinggal di surau tersebut sebagai penjaga surau. Karena ia hidup sebatang kara, ia harus menggantungkan hidupnya dari upah mengasah pisau. Biasanya masyarakat yang meminta bantuannya akan memberikan ia sedikit uang ataupun rokok. Dan tidak sedikit juga yang hanya memberinya ucapan terima kasih. Pada suatu hari, Ajo Sidi menemui kakek yang berada di surau. Ajo Sidi dikenal sebagai seorang pembual yang sering menceritakan kisah-kisah yang pelaku dalam kisah tersebut adalah orang-orang yang menurutnya mempunyai kesamaan perilaku dengan tokoh yang ada di dalam kisahnya tersebut. Biasanya Ajo Sidi akan menceritakan kisah yang sifatnya menghina orang yang sedang ia ajak bicara. Ajo Sidi menceritakan kisah tentang Haji Saleh, seorang alim yang seumur hidupnya dia habiskan untuk ibadah, namun di akhirat Haji Saleh tetap saja masuk ke dalam neraka. Dalam cerita karangan Ajo Sidi, Tuhan marah kepada Haji Saleh karena dia terlalu egois sehingga mengabaikan kebutuhan keluarganya di dunia karena terlalu sibuk mengejar kehidupan indahnya di surga kelak. Kakek merasa sangat marah dan singgung karena cerita Ajo Sidi. Tidak hanya itu, kakek juga menjadi pendiam dan kelihatan murung setelah pertemuannya dengan Ajo Sidi. Di surau yang merupakan tempat tinggalnya itu, kakek hanya duduk dan termenung memikirkan cerita yang beberapa hari lalu diceritakan oleh Ajo Sidi. Entah bagaimana, kakek merasa bersalah dan sangat berdosa, hingga pada suatu hari kakek ditemukan telah meninggal dunia bunuh diri di dalam surau. Dia mengorok lehernya menggunakan pisau yang sebelumnya dia tunjukkan untuk menggorok leher Ajo Sidi. Ketika Ajo Sidi dicari untuk dimintai pertanggungjawabannya, Ajo Sidi malah tidak ada di rumah karena dia sedang pergi bekerja seperti biasanya. Tapi ia hanya menitipkan pesan kepada istrinya untuk membelikan 7 lapis kain kafan untuk kakek.